Rizky Fikri Ramadan dan saya adalah mahasiswa Universitas Islam Fatimah Bekasi yang baru menempuh semester 2. Dan di sini saya akan membahas tentang toleransi agama yang ada di Indonesia. Indonesia tumbuh dari Lihat kiri keberagaman kanan. suku, agama, dan budaya yang berbeda. Kiri lagi. Tapi Kanan. Yuk masuk. tetap satu bangsa. Toleransi bukan hanya kata melainkan tindakan yang nyata, saling menghormati, hidup berdampingan, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan bersama. Agama Islam ya khususnya orang Islam toleransinya nggak diragukan terhadap agama-agama lain gitu. Nah, Islam udah jelas ya, ayatnya jelas, Qurannya jelas gitu. Qul ya ayyuhal kafirun ta'budu ma ta'budun wala antum ma'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma abatum wala antum ma'buduna ma a'bud lakum din. Ini udah cukup jelas toleransi orang Islam, umat Islam kepada agama-agama lain. Ya asalkan satu sama lain tidak saling merendahkan, tidak saling menghujat, menghina. Allah juga larang itu. Biarlah mereka dengan agamanya, karena semuanya itu nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Tinggal kita jadilah muslim yang baik gitu. Jangan jadi muslim penghujat, penghina, ya merendahkan agama lain. Karena memang Allah sudah memberikan sunatullahnya. Di sini saya akan mewawancarai yang pengurus dari Kelenteng apa ini kok? Koklakyong. Dan di sini saya akan bertanya apa pendapat engkau tentang toleransi di Indonesia ini kok? Ya, mengenai tentang toleransi itu penting ya. Karena kita hidup di Indonesia ini banyak beraneka ragam suku dan agama. Ya, supaya kita itu bersatu Indonesia. Itu aja sih. Ya, saling hormat menghormati. Itu aja. Ya baik. Di pertanyaan kedua, apakah toleransi itu sangat penting bagi kita kok? Oh penting ya. Tadi kan saya udah bilang kita hidup di Indonesia ini kan banyak suku, agama, ras ya, bermacam-macam agama. Kenapa kok bisa tentram di Indonesia? Itu penting toleransi. Ya karena kita saling hormat menghormati dengan agama lain. Ya. Baik. Apa contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang baik kok biasanya yang diberikan? Ya kita bergaul tidak boleh memilih-milih dari agama apa. Kalau dia ke kelenteng kesini ingin tahu tentang sejarah kelenteng apa, ya kita layanin. Dan nggak perlu kita tanya kamu dari agama apa, dari mana, dari suku apa, nggak usah. Ya dia kesini ya kita layani. Dan juga di kelenteng ini kan karyawannya semua kebanyakan muslim. Iya, bukannya orang keturunan aja, muslim. Ada orang Jawa, orang Sunda ada. Kelenteng ini didirikan pada tahun berapa kok sejarahnya? Kalau masalah didirikannya kelenteng ini sebenarnya nggak ada yang tahu ya. Ya, di perkiraan aja ya abad ke-18. Abad ke-18 gitu aja. Ya, kalau ditanya berdirinya tahun berapa, bulan apa nggak ada yang tahu. Ya. Ya. Baik kok. Engkau dengan engkau siapa tadi namanya? Pak Silai. Pak Silai ya. Ya. Pengurus dari kelenteng ini. Pengurus juga sama karyawan. Ya. Ya, baik. Terima kasih banyak kok atas Ya. pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam
Bapak Ibu yang saya hormati, para dosen dan para jajaran masyarakat dan mahasiswa. Perkenalkan saya Rizky Fikri Ramadan, mahasiswa Universitas Islam 45 Kota Bekasi atau disingkat Unisma. Prodi Ilmu Pemerintahan semester 2. Salam Swastiastu, nama budaya, rahayu tanpa pisip, dunia pasif. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan tugas saya UAS video tentang ketoleransian. Bagaimana? Jadi apa itu toleransi? Jadi toleransi itu, jadi negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika, hanya satu atau satu kebangsaan. Satu kebangsaan itu apa yang maksud? Jadi di negara kita berbagai-bagai agama, suku, budaya, agama, pendapat yang berbeda, dan banyak yang lain. Jadi apa itu toleransi? Jadi toleransi itu perbedaan atau pendapat dari berbagai agama yang berbeda keyakinan. Contohnya ada agama Kristen, ada agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Konghucu, Buddha, Islam, dan 6 kalau salah. Nah, jadi dari agama 6 itu, jadi kita mempunyai satu tekad, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, hanya satu bangsa. Berbeda-beda tapi tetap satu bangsa. Nah, jadi saya akan menjawab soal yang pertama, apakah toleransi sangat penting? Jadi toleransi itu sangat penting ya bagi masyarakat Indonesia. Karena ketika ada toleransinya di Indonesia, maka ada terjadinya konflik yang terjadi, yaitu konflik antara agama ini dengan agama ini dengan agama ini. Jadi konflik yang sangat tidak gurau lah. Nah, makanya adanya toleransi, jadi kita saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai lah. Nah, yang ketiga, apa contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, semisal kita ada hari raya besar Konghucu, itu seperti Konci Pacai, kita harus menghargai ibadahnya. Di Bali Hindu ada Nyepi, yaitu mendiamkan diri semalam, kita harus diam di rumah misalnya. Terus juga ada hari besar Islam, kita harus menghargai juga, menghormati. Misal ada pendeta berbagi ilmu, kita harus menghargai, mendengari, dan menghargai pendapat orang itu siapapun. Jangan memilih. Kita ambil perkataan ilmunya dan buanglah hal-hal negatifnya. Ambil saja positifnya gitu. Jadi jangan mengharapkan dia agama ini, tidak bisa. Jadi sebagi dia benar, jadi kita ambil saja hal positifnya. Begitu. Nah, jadi saya sebagai mahasiswa sangat bangga sekali mencintai tanah air Indonesia. Karena apa? Di Indonesia ini agamanya sudah banyak, saling toleransi, saling menghormati, saling mendukung, jadi satu sama lain. Tidak aja konflik yang perpecah-percahan. Jadi begitu. Jadi menyimpulkannya bahwa toleransi itu sangat penting bagi Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia. Sama di luar negeri pun, seperti dimanapun, ada di Thailand, Malaysia, di tetangga kita mungkin ada negara, ada yang agamanya, ada yang Islam, ada yang Kristen, Buddha, Konghucu. Nah, itu dia tetap toleransi, saling menghargai, sama kayak Indonesia kita. Jadi begitu. Jadi saya bangga menjadi tanah air Indonesia sebagai warga negara Indonesia, apalagi sebagai mahasiswa FISIP ya, yang harus pintar ngomong ini. Nah, jadi itu kesimpulannya. Jadi tidak panjang lebar saja, itu dari kesimpulan saya. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jangan lupa channel saya Rizky Fikri YouTube ini di like dan subscribe ya. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.